Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Rahmatun Rafidah dari kelas 3C Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang akan melakukan praktikum pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Langsung saja kita masuk pada praktikumnya. Sebelum kita masuk pada praktikumnya, adapun alat dan bahan yang kita perlukan pada praktikum kali ini. Yang pertama, ada baskom yang berisi air yang digunakan untuk merendam kacang hijau. Yang kedua, ada kacang hijau. Yang ketiga, ada sendok, tisu, deterjen serbuk, gelas yang berukuran 1000 ml, wadah takar, gelas plastik yang sudah diberi label konsentrasi deterjen, dan kardus yang digunakan untuk menutup nanti. Langkah yang pertama yaitu kita akan merendam biji kacang hijau ke dalam baskom yang sudah diisi air tadi secukupnya. Lalu tunggu selama beberapa menit. Setelah direndam selama beberapa menit, kacang hijau yang kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu kacang hijau yang tenggelam, sedangkan yang terapung tidak digunakan dalam praktikum kali ini. Langkah yang kedua yaitu kita akan memasukkan tisu ke dalam botol yang telah kita berikan label tadi. Caranya seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat larutan konsentrasi deterjen seperti 100%, 25%, dan sebagainya, yaitu dengan memasukkan 1 sendok deterjen serbuk ke dalam air sebanyak 1000 ml. Lalu aduk sampai rata. Setelah larutan tadi tercampur rata, setelah itu kita masukkan ke dalam botol yang telah diberi label 100%. Sehingga semuanya terisi penuh. Selanjutnya, untuk mendapatkan larutan dengan konsentrasi 50%, maka caranya yaitu dengan memasukkan air PDAM ke dalam botol yang tinggal setengah tadi sampai penuh. Lalu kita tuangkan ke dalam gelas yang berlabel 50%. Sampai penuh ya. Kita sudah mendapatkan larutannya. Setelah itu, untuk mendapatkan larutan dengan konsentrasi 25%, caranya sama, yaitu dengan memasukkan air PDAM ke dalam botol yang tinggal setengah tadi, sampai penuh. Lalu kita tuangkan ke dalam gelas atau botol yang berlabel 25% sampai penuh. Larutan 25% sudah kita dapatkan. Untuk mendapatkan larutan dengan konsentrasi 12,5%, maka cara yang sama juga yaitu dengan memasukkan air PDAM ke dalam botol yang tinggal setengah tadi, sampai penuh. Lalu kita tuangkan ke dalam botol yang berlabel 12,5% sampai penuh. Kita sudah mendapatkan larutan 12,5%. Untuk mendapatkan larutan dengan konsentrasi 6,25%, maka cara yang sama juga yaitu memasukkan air PDAM ke dalam gelas yang tinggal setengah tadi, sampai penuh.
Lalu kita tuangkan ke dalam botol yang berlabel 6,25% sampai penuh. Selanjutnya, kita sudah mendapatkan larutan dengan 6,25%. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan larutan 3,1%, maka melakukan cara yang sama juga, yaitu dengan memasukkan air PDAM ke dalam botol yang tinggal setengah tadi sampai penuh. Lalu kita tuangkan ke dalam botol yang berlabel 3,1% sampai penuh. Larutan 3,1% sudah kita dapatkan. Dan yang terakhir, kita akan memasukkan air PDAM ke dalam botol sampai penuh untuk dijadikan kontrol. Kita akan masukkan air ini ke dalam botol yang berlabel kontrol. Sampai penuh ya. Air kontrol sudah kita dapatkan. Langkah selanjutnya, kita akan memasukkan biji kacang hijau yang sudah terpilih ke dalam larutan deterjen yang sudah kita buat tadi. Ke dalam 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan pada air kontrol. Selanjutnya, setelah dimasukkan, maka tunggu sampai 5 menit. Langkah selanjutnya, setelah 5 menit, maka biji kacang hijau dipindahkan ke dalam botol yang sesuai dengan label yang dicantumkan. Misalnya, kita ambil kacang hijau dari larutan 100%, maka kita akan memindahkan kacang hijau tersebut ke dalam gelas berlabel 1 atau 100%. Selanjutnya, yang berlabel 50%. Dipindahkan ke dalam gelas 2 atau yang berlabel 50%. Selanjutnya, ada yang berlabel 25%. Kita masukkan pada gelas yang berlabel 3 atau 25%. Ini adalah penampakan setelah kacang hijau dipindahkan pada gelas-gelas yang sudah ditentukan. Langkah selanjutnya, setelah semua biji dipindahkan, lalu kita masukkan larutan deterjen ke dalam gelas sesuai dengan label. Misalnya, pada gelas 1 dimasukkan larutan 100% sebanyak 3 sendok. Untuk gelas 2, kita masukkan larutan Selanjutnya, untuk gelas kedua, kita masukkan larutan dengan konsentrasi 50% sebanyak 3 sendok juga. Lakukan hal yang sama pada botol-botol berikutnya.
Dan yang terakhir untuk kontrol, yaitu botol yang ketujuh. Dan langkah selanjutnya, kita tutup botol-botol tersebut dengan menggunakan kardus yang telah kita sediakan. Setelah kita tutup, kita tunggu selama 24 jam untuk mengamati pertumbuhan kacang hijau ini. Ini adalah keadaan kecambah setelah 24 jam. Ini adalah keadaan kacang hijau setelah 48 jam. Terlihat warna biji pada kacang hijau yang telah direndam menggunakan konsentrasi deterjen yang tinggi, maka warnanya menjadi gelap. Sedangkan warna biji yang direndam dengan air PDAM selama 48 jam masih terlihat segar atau tidak menghitam. Dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa deterjen sangat berpengaruh terhadap perkecambahan kacang hijau karena deterjen mengandung bahan kimia yang berpengaruh bagi lingkungan maupun tumbuhan. Sekian praktikum dari saya tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.